banyaknya gempuran informasi, kita seringkali mendapatkan gangguan informasi. Apalagi pada zaman sekarang ini. Seperti misinformasi dan disinformasi. Apa sih perbedaan misinformasi dan disinformasi? Nah, misinformasi yaitu penyebaran berita yang salah, tetapi si penyebar ini tidak tahu kalau informasinya ini salah atau keliru. Tetapi misal saya mendapatkan informasi, saya langsung share aja tanpa cek faktanya atau tanpa cek datanya dulu. Bisa jadi saya termasuk penyebar berita misinformasi. Nah, yang kedua yaitu disinformasi. Disinformasi yaitu penyebaran informasi yang salah, tetapi si penyebar ini tahu kalau informasinya ini keliru atau salah. Misalnya, saya pendukung Capres B, tetapi saya mendapatkan informasi yang salah mengenai Capres A. Tapi saya sengaja menyebarkan informasi mengenai Capres A dengan tujuan Capres A ini dukungannya itu kurang. Hampir sekarang masyarakat Indonesia menggunakan internet, menggunakan telepon genggam, apalagi ponsel. Zaman sekarang canggih banget ya. Tapi tingkat literasi semua orang itu berbeda-beda. Semua orang bisa terkecoh dengan konten atau dengan parodi. Apalagi pada zaman sekarang kita memasuki era post-truth, era pasca kebenaran, di mana seseorang bisa mempercayai sebuah informasi tanpa berdasar dengan fakta atau juga dengan data, tapi hanya berdasar pada kepercayaan emosional atau kedekatan emosional, atau juga kepercayaan pada diri kita sendiri. Belajar dari pemilu 2019, banyak beredar berita hoaks di Indonesia. Berita hoaks ini tidak hanya menyerang pada kandidat, tetapi juga serang pada penyelenggara, bahkan penyelenggaraan pemilu. Pada Agustus 2018, situs Kepkominfo mendeteksi ada 14 penyebaran berita hoaks, misinformasi, dan disinformasi yang menyebar di ruang digital. Namun, jumlah ini meningkat menjelang digelarnya pemilu di mana ada 277 berita hoaks, berita misinformasi, bahkan disinformasi. Nah, kesadaran dalam menggunakan media sosial ini perlu dibangun di masyarakat agar berita hoaks, berita misinformasi, dan disinformasi mengenai pemilu 2024 ini tidak menyebar di dunia maya yang nantinya akan menyebabkan masyarakat ini menjadi salah paham. Temuan tim cek fakta Tempo Hoaks serupa kembali beredar pada pemilu 2024. Menangkal dari penyebaran berita hoaks pada pemilu 2019 menjelang pemilu 2024, kenapa sih penyebaran berita hoaks, misinformasi, dan disinformasi ini kenapa sih bisa muncul? Kenapa sih misinformasi dan disinformasi ini bisa muncul? Yang pertama, karena kualitas jurnalisme yang lemah. Maksudnya ini gimana? Misal ada reporter, dia langsung nge-report aja tanpa mengetahui cek faktanya dulu atau kebenarannya dulu dari sudut pandang yang lainnya. Yang kedua yaitu sebagai bentuk sarkasme atau adu mulut antar politikus. Yang ketiga yaitu untuk membuat provokasi atau memancing emosi. Misalnya, seorang Capres A ketika mendapatkan informasi tentang Capres B bisa memancing emosi atau membuat provokasi sesama Capres yang lainnya. Yang keempat yaitu didominasi minat atau kesenangan, bukan ketepatan informasi. Maksudnya gimana sih? Nah, misal ada berita hoaks atau berita misinformasi atau berita disinformasi. Nah, tentang religiusitas. Si penyebar ini tahu itu salah tetapi tetap menyebarkannya. Yang kelima yaitu pengaruh politik. Yang keenam, cari keuntungan. Nah, biasanya dalam reporter atau jurnalistik ini mencari keuntungannya sendiri. Zaman sekarang kan susah ya mencari uang. Jadi mereka mencari keuntungan dengan berita tersebut. Depan yaitu propaganda. Terus gimana sih caranya menangkal
informasi dan disinformasi atau berita hoax saat pemilu 2024 mendatang. Yang pertama, kita lihat dulu judulnya. Kalau judulnya mencurigakan atau bombastis, nggak perlu kita klik berita tersebut. Buat apa sih kita klik? Toh juga untuk menguntungkan dari sumber berita tersebut aja kan, jadi nggak usah kita klik ya. Yang kedua, verifikasi sumber. Sumbernya itu belum terverifikasi secara resmi dari pers resmi, misalnya domain blog, itu informasinya bisa dibilang mencurigakan ya, jadi jangan langsung mengklik berita tersebut. Ketiga, cek fakta. Ini penting ya teman-teman, kita harus mencari tahu beritanya itu berasal dari mana, terus dari situsnya itu dari situs yang mana. Ini menjadi penting ketika kita mencek fakta supaya berita tersebut itu benar-benar fakta atau bukan. Kita juga bisa ikut grup diskusi informasi anti hoax yang ada di Indonesia, seperti grup diskusi anti hoax buster yang ada di Indonesia. Nah, grup ini tuh udah terverifikasi, kita juga bisa ikut grup itu ya, supaya untuk membuktikan atau bisa menangkal informasi, disinformasi, dan misinformasi. Keempat, yaitu kita harus mencari informasi-informasi dari sumber-sumber lainnya. Nah, ini juga penting ya, kita harus mencari informasi atau berita-berita tersebut dari sumber lainnya. Jadi jangan dari satu sumber, karena bisa jadi kalau dari satu sumber berita tersebut itu bisa jadi hoax atau tidak benar. Jadi kita harus mencari informasi-informasi dari sumber-sumber lainnya. Nah, begitulah cara menangkal misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu 2024 mendatang. Semoga kita bisa menjadi berita yang anti hoax di pemilu 2024 mendatang ya. See you.